warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Dwi Rahmawati dengan NIM 204210083. Saya dari kelas 3C, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang salat fardu 5 waktu untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah fikih dengan dosen pengampu Bapak Rusmanto MAG. Baiklah, sebelum kita masuki materi lebih dalam, ada baiknya kita mengetahui apa itu salat fardu. Salat fardu adalah salat 5 waktu atau salat wajib yang dilaksanakan 5 kali sehari. Hukum salat ini adalah fardu ain, yakni wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang menginjak usia dewasa atau pubertas, kecuali berhalangan karena hal tertentu. Salat fardu terbagi menjadi dua. Yang pertama, salat fardu ain, yakni yang diwajibkan kepada individu, termasuk dalam salat ini adalah salat 5 waktu. Yang kedua, ada salat kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dilaksanakan oleh sebagian muslim yang lain. Yang termasuk dalam kategori ini adalah salat jenazah. Terdapat 5 jenis salat fardu. Salah sesuatu yang diwajibkan ialah melakukan salat fardu atau 5 waktu dalam sehari semalam, yaitu diantaranya ada 5. Yang pertama, salat subuh. Salat subuh dimulai dari habisnya waktu salat isya sampai terbitnya matahari. Yang kedua, ada salat zuhur. Salat zuhur mulai tergelincirnya matahari sampai bayangan suatu benda sama dengan panjangnya benda itu, bukan bayangan istiwa. Yang ketiga, ada salat asar. Salat asar dimulai dari habis waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Yang keempat, salat maghrib. Salat maghrib dimulai dari habisnya waktu setelah terbenamnya matahari sampai hilangnya mega merah. Yang kelima, salat isya. Salat isya dimulai dari setelah habisnya waktu maghrib sampai cahaya fajar syahid atau sesungguhan. Terus kita masuk kepada syarat-syarat sah salat. Syarat sah salat ada 8. Yang pertama, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, suci pakaian, badan, tempat, dan dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Yang keempat, menghadap kiblat. Yang kelima, masuk waktu salat. Yang keenam, mengetahui rukun-rukun salat. Dan ketujuh, meyakini bahwa di antara rukun-rukun salat sebagai sunnah. Yang kedelapan, menjauhi semua batalan salat. Terus, ada 13 rukun dalam salat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Kedua, niat yang diiringi dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, takbiratul ihram mengucap Allahu Akbar di awal salat. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat salat. Yang kelima, ruku' dan tumakninah. Yang keenam, i'tidal serta ruku' dan tumakninah. Yang ketujuh, sujud 2 kali dalam 1 rakaat dan tumakninah. Yang kedelapan, duduk di antara 2 sujud disertai tumakninah. Yang kesembilan, tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Yang ke-10, membaca tasyahud akhir. Yang ke-11, berselawat kepada Nabi setelah mengucapkan tasyahud. Yang ke-12, salam. Yang ke-13, berurutan dalam rukun-rukun yang ada atau tertib. Berikutnya ada beberapa hal yang membatali salat. Yang pertama, berhadas, yaitu membuang air kecil atau membuang air besar. Yang kedua, makan sedikit dengan sengaja. Yang ketiga, makan yang banyak sekalipun lupa. Yang ketiga, bergerak dengan 3 gerakan berurut-urut sekalipun lupa. Terus, melompat yang merusakkan salat dan memukul yang melampaui batas. Terakhir, menambah rukun fi'il dengan sengaja. Terus, gerakan dan bacaan salat. Tata cara yang disunahkan dalam salat yaitu yang pertama, mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat tangan saat akan ruku'. Yang ketiga, mengangkat tangan saat bangun dari ruku'. Yang keempat, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang kelima, tawahud. Yang keenam, membaca tawahud. Yang ketujuh,
mengeraskan suara dan meletakkan suara di tempatnya. Yang ke-8, membaca amin setelah Al-Fatihah. Yang ke-9, membaca surah setelah Al-Fatihah. Yang ke-10, membaca takbir saat naik atau turun. Terus yang ke-11, mengatakan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, dan tasbih saat ruku dan sujud. Yang ke-12, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat duduk, membuka tangan kiri, sedangkan tangan kanan menggenggam kecuali jari telunjuk yang menunjuk saat at-tahiyat. Yang terakhir, salam yang kedua. Jadi dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan penyerahan diri secara telah untuk menghadap Tuhan dengan perkataan dan perbuatan menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syarat. Salat merupakan kewajiban bagi kita muslimin yang mukallaf tanpa kecuali. Salat merupakan syarat menjadi takwa. Takwa yang merupakan hal yang penting dalam Islam karena dapat menentukan amal atau tingkah laku manusia. Orang-orang yang betul-betul takwa tidak mungkin melaksanakan perbuatan keji dan mungkar. Dan sebaliknya, salah satu persyaratan orang yang betul-betul takwa ialah diantaranya mendirikan sholat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.